Iya, kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang etika candaan pada anak. Tadi dilihat, wah benar-benar sih Onti ya, mulai dari hal-hal yang akhirnya justru berdampak pada negatif pada anak, bahkan bisa merusak mental mereka. Apalagi kalau dilakukan bersama-sama begitu kan, anak jadi merasa terancam, bahkan bisa jadi trauma tersendiri. Nah, kita coba ngobrol nih dengan salah satu ibu ini, ada Ibu Menar. Kita sapa dulu. Halo Ibu Menar. Halo, apa Halo, kabar Mbak Dika? apa kabar? Halo. Oke. Nah, Ibu Menar, kita hari ini lagi ngobrol dengan Nanti Jo tentang candaan pada anak. Nah, biasanya kalau di rumah tuh bercanda sama anak apa aja sih kegiatannya? Candanya sih macam-macam ya, nyelitikin atau enggak main lomba, biasanya gitu lari-larian atau enggak bertukar peran seperti itu. Wah, itu seru banget ya, kreatif ya. Nah, Ibu Menar, nih kan kita bahas juga ada beberapa candaan yang mungkin dilakukan orang tua atau mungkin dilakukan oleh mungkin temannya orang tua, tantenya gitu. Kadang-kadang memberi candaannya tuh jadi body shaming, misalnya si gendut, si pesek, si sipit begitu. Itu kan sering juga nih karena lucu. Nah, biasanya Ibu Menar menanggapi hal-hal ini pernah nggak sih terjadi dan menanggapinya seperti apa? Alhamdulillah sih saya nggak pernah gitu, karena saya tahu gitu kalau misalkan candaan seperti itu tuh masuknya bullying gitu, body shaming. Makanya sebisa mungkin semenjak dia kecil, saya selalu memberi kata-kata positif. Baru-baru ini dia pengen banget jadi dokter gigi ya. Ketika dia lagi susah diatur, lagi bikin jengkel ibunya, biasanya saya bilang dokter Keiko Hanania gitu. Wah, ketika dia mendengar kata dokter Keiko Hanania, wah dia langsung ceria seperti itu. Makanya oh nyatanya saya udah dapet nih gitu kan, dengan kata kunci ini yang tadinya susah diatur, dia jadi mau diatur kayak gitu Mbak. Oke. Ini positif banget ya, ternyata bisa mengganti yang tadi candaan yang orang-orang suka dengan kata-kata yang unsurnya negatif justru dengan positif. Bahkan di saat kita sedang menegur bisa digunakan juga ya Anti ya. Iya. Apa yang dilakukan Ibu Menar nih kayaknya seru ya Anti ya? Seru banget tuh. Dan kemudian tadi Bu Menar juga ini ya, memang menyadari bahwa kata-kata positif itulah yang memang baik diucapkan untuk anak-anak. Benar banget. Itu jadinya memang harus dibangun dari rumah. Nah, tapi misalnya pernah nggak dilakukan ini mungkin sama anggota keluarga lain? Dan sebagai orang tua apa yang Ibu Menar lakukan? Bisa mungkin sih ketika ada body shaming ataupun ketika ada bullying untuk anak, saya datang gitu memberikan semacam kayak bantuan ataupun memperbaiki nama dia, misalkan ih gendut ya si Keiko misalnya seperti itu. Terus biasanya saya datang tuh karena kayak naluri ibu aja gitu ketika anak diri seperti itu gitu. Ketika itu saya langsung datang, oh iya ini maksudnya sehat loh Kak, aku bilang gitu, gendut ini misal sehat tidak sakit, kalau sakit kan nanti kurus seperti itu. Ataupun kalau di teman-temannya, misalnya di tetangga sih, kadang pernah gitu kan, misalkan kok hidungnya pesek ya misalnya gitu kan, paling saya cuman iya nanti lama-lama mancung loh. Pokoknya sebisa mungkin kasih kepercayaan diri anak gitu. Anak harus pede lagi ketika berada di suatu kondisi dia bully gitu. Sebetulnya sih itu kan bercanda ya, sebetulnya itu bercanda, maksudnya lucu, tapi kan untuk anak kedepannya itu nggak bagus itu. Betul. Ini menarik ya Onti ya. Ternyata benar-benar Ibu Menar juga memahami bagaimana caranya mendampingi anak agar dia yang tadinya insecure dengan candaan orang lain ini bisa percaya diri lagi. Seberapa penting menurut Onti orang tua benar-benar harus selalu ada gitu untuk membuat anak merasa aman, paling tidak merasa bahwa oh saya nggak seperti itu kok. Iya, penting sekali Dik. Jadi ini saya salut sekali yang dilakukan oleh Bu Menar. Dia selalu mendampingi anaknya sehingga kita memang benar sih nggak bisa mengontrol apa yang orang lain ucapkan kan. Kita juga nggak bisa mengontrol apa yang orang lain sampaikan kepada anak kita. Tapi dengan kita ada di samping dia, mendampingi dia gitu. Nah jadi kita bisa langsung tadi membenarkan kata-kata atau kemudian meluruskan kata-kata sehingga kata-kata yang tadi disampaikan oleh orang lain itu bisa diterima secara positif oleh anak. Oke, jadi memang benar-benar harus harus kita siap sedia jadi orang tua, harus memahami betul bagaimana anak kondisi perasaannya seperti apa sih gitu ya. Benar. Nah Ibu Menar nih kadang-kadang kan mungkin main sama teman, tidak selalu bersama-sama orang tua. Apa yang Ibu Menar mungkin pesankan pada Keiko biar dia bisa defense untuk dirinya sendiri, paling tidak merasa insecure saat orang tuanya tidak ada? Biasanya sih kakak, saya selalu pesan kakak harus percaya diri ya gitu kan. Saya kasih tahu percaya diri itu apa. Misalnya percaya diri itu kakak harus bangga apa yang ada di diri dalam
tubuh kamu seperti itu. Kalau misalkan orang ngomong apapun, kamu senyumin aja. Tapi menurut ibu itu tidak benar omongan orang seperti itu. Jadi menanamkan hal-hal ini pada anak juga penting ya Onti ya. Betul. Nah yang menarik nih Dik, dari anak usia dini, dia itu paling percaya sama omongan orang tuanya. Oke. Sampai usia berapa tuh Onti biasanya? Sampai usia 6 tahun. 6 Jadi tahun. di usia-usia dini itu, dia paling percaya adalah ucapan atau informasi yang dia terima Dari orang tua. pertama terutama dari orang tua biasanya. Jadi artinya apa? Pada saat kita misalnya contohnya bilang, oh kakak sehat, kakak cantik dan sebagainya gitu ya, dia akan merasa dia seperti itu. Sehingga pada saat orang lain sekali-sekali nih ketemu sama orang lain dibilang, kamu pesek gitu kan ya, terus kemudian body shamingin dia atau baby shamingin dia akan merasa enggak kok, kata bunda aku cantik gitu. Jadi dia bisa menangkal seperti itu gitu. Dan kita pun orang tua bisa membekali mereka, misalnya nanti kalau ada yang bilang kamu gendut, kamu larinya kayak bebek atau apa gitu ya, kamu langsung benerin, enggak aku sehat gitu ya, enggak aku lincah, aku larinya paling kenceng loh misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa mengajarkan dia bagaimana cara menjawab orang lain. Oke, Bu Mena, di sini kan ada anti Jawa psikolog kita. Ya. Ada nggak yang ingin ditanyakan terkait tema kita nih hari ini? Ada anti, saya tuh suka kalau malam kan anak saya suka tidur sampai larut ya. Kadang suka kebablasan gitu, kadang suka memberi ancaman. Gitu. Ancamannya sebetulnya bukan hantu atau apa, karena kan dia tuh paling nggak suka tidur di luar kamar gitu. Kalau udah ya kakak, kalau nggak mau tidur juga keluar kamar sama kucing, aku bilang gitu. Dia udah mulai takut tuh kalau udah suruh tidur sama kucing. Ini tuh kadang itu masih suka kebablasan gitu saya. Iya, soalnya ini jadi kadang-kadang jadi senjata ampuh untuk anak menurut gitu ya. Bener banget, dengan kita mengeluarkan kata-kata gitu langsung cespleng tuh biasanya kan. Cespleng langsung udah dilakukan. Gimana nih Onti? Ini juga pasti jadi masalah banyak ibu-ibu di rumah. Gimana caranya agar anak nurut tanpa harus diancam? Iya betul. Nah jadi kayak tadi memang benar, begitu senjata ampuh dikeluarkan dia langsung menurut. Akhirnya kan besoknya kan kita akan cenderung ulang lagi kan ya. Dan itu sebetulnya wajar karena kita orang tua kan udah punya beban sendiri, udah capek gitu, pengennya yang langsung instan gitu selesai gitu kan ya, sehingga kita menggunakan hal-hal semacam itu. Nah kalau memang sudah terlanjur pernah diucapkan ya berarti ya mulai sekarang jangan lagi gitu. Nah kalau misalnya pada saat kita terlontar kemudian kita menyadari ya kita bilang, kita bisa kayak minta maaf atau kemudian salah tadi maksud bunda bukan begitu gitu. Terus kita jelaskan bahwa iya kalau kamu tidurnya malam nanti kan besoknya bangunnya jadi siang, padahal kan besok pagi kita mau naik sepeda tuh bareng gitu. Jadi gunakan seperti itu supaya anak itu termotivasi kenapa dia harus tidur sekarang atau tidurnya gitu ya. lebih awal gitu. Jadi bukan pakai nanti digigit kucing atau nanti ditemenin ada polisi kucing, datang. nanti polisi datang. Iya loh, anak-anak kadang bisa sampai trauma polisi tuh gara-gara kan sering banget ya profesi polisi itu dijadiin ancaman buat orang tua. Sedangkan saat anaknya sudah mulai beranjak remaja, untuk apa polisi ngurusin orang tidur gitu kan? Iya, bener. Gitu kan? Jadi Bener. gitu kadang-kadang dibalikin ke kitanya. Seperti itu kira-kira Bu Menar, mungkin bisa kasih janji justru ya, ajak aktivitas menyenangkan besok pagi kira-kira mau ngapain. Gitu, jadi nggak takut bobo sama kucing deh. Oke, Bu Menar, Terima kasih ya Bu Menar. salam untuk Keiko ya. Iya. Semoga bisa ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, seru banget. Ternyata banyak banget yang bisa dilakukan dan banyak banget sebenarnya kalau kita bisa berpikir lebih positif lagi bahwa hidup itu dengan si anak ini memang harus ada etikanya. Kadang-kadang orang tua nggak sadar juga nih nanti anak-anak anak kecil dia nggak akan tahu. Nanti bisa diubah, padahal nggak bisa ya nanti kalau sudah dari kecil seperti itu dia akan tumbuh sesuai tahapannya, sesuai apa yang kita tanam dari kecil. Betul sekali, apalagi tadi yang saya bilang dia percaya banget sama orang tuanya kan. Jadi sekali itu terlontar dari orang tuanya, nah itu akan membekas sama dia dan itu yang dia percayai. Nah kasus-kasus body shaming ini saya sering kali menerima walaupun anaknya ini usianya udah remaja nih ya. Tapi ternyata waktu diurut-urut nih body shaming pertama itu kebanyakan terjadi di kalangan keluarga sendiri. Gitu. Jadi mereka tuh selalu bilang ini, iya habis tante aku kalau bertamu selalu yang katakan adalah kok aku tambah gendutan ya, kok aku itu jelek ya, kok aku itu pipinya cabi ya, coba deh kamu itu
tarik-tarikin hidung Iya, kamu tuh iya, setiap iya, hari iya, supaya iya. hidung kamu tuh kelihatan mancung misalnya kayak gitu. Nah itu ternyata sudah terjadi dari usia mereka kecil sekalipun dan Ya, kemudian akhirnya akhirnya dampaknya kebawa terasa ya. sampai dia remaja. Wow, ini mungkin saat bercanda tuh kita sama sekali tidak paham bahwa itu akan dampaknya sepanjang itu gitu ya. Betul. Bahkan nanti saat dia bersosialisasi dengan orang yang juga berbahaya. Nanti kita coba bahas ya, tapi setelah jeda berikut ya, Onti Iya, ya. oke. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.